Satu minggu setelah tayangnya Guardians of the Galaxy Holiday Special, Marvel Studios ngasih surprise dengan ngerilis trailer dari salah satu big filmnya di Phase 5, Guardians of the Galaxy Volume 3. Ini bakal jadi film terakhir dari seri Guardians of the Galaxy sekaligus James Gunn sebagai director di MCU sebelum dia bakal fokus nantinya di DC Studios. Nah, ada banyak banget yang di-reveal di trailer kali ini, mulai dari kemunculan Adam Warlock dan The High Evolutionary, musuh utamanya Guardians of the Galaxy di volume ketiga ini. Sekaligus ada petunjuk yang ngetis kalau Rocket Raccoon kemungkinan bakal mati di film ini. Nah, tenang aja, bakal kita bahas semua di video kali ini. So langsung aja, bareng gue Rian, let's explore this universe. Trailer dari Guardians of the Galaxy Volume 3 dibuka dengan mereveal title card dari Marvel Studios yang muncul di tab deck di pesawat Guardians of the Galaxy. Ini sebelumnya digunakan sama Peter buat menyetel lagu dari kaset Awesome Mix Volume 1 dan Volume 2. Scene berlanjut dengan Peter di pesawat barunya, terus ada narasi, kita sempat pergi sementara tapi apapun yang terjadi selanjutnya, Galaxy masih membutuhkan penjaganya. Nah, konteks narasi ini sebenarnya nge-refer ke absennya para Guardians yang saat itu lagi sibuk-sibuknya membangun Knowhere dan gak punya waktu untuk menjalani misi untuk menyelamatkan galaksi. Nah, kelompok Guardians ini kita tahu udah membeli Knowhere dari The Collector dan berusaha untuk membangun Knowhere supaya bisa ditinggali lagi. Nah, Knowhere sepertinya bakal dijadikan base atau markas dari para Guardians of the Galaxy sekaligus penampungan buat para alien yang mereka selamatkan. Yang salah satunya mungkin adalah alien yang dewanya dibunuh sama Gore di film Thor Love and Thunder. Nah, di trailer mereka pergi ke sebuah planet dengan pesawat baru mereka. Pesawat ini sebelumnya sempat dipakai sama Drax dan Mantis untuk pergi ke bumi di film Guardians of the Galaxy Holiday Special. Pesawat ini sendiri bernama Bowie. Ini namanya terinspirasi dari penyanyi David Bowie yang salah satu lagunya berjudul Moonage Daydream ini masuk ke list lagu Awesome Mix Volume 1 miliknya Peter Quill. Lagu ini terdengar ketika kelompok Guardians pertama datang ke Knowhere waktu di Volume 1. Bowie menjadi pesawat baru yang menggantikan pesawat Benatar yang sebelumnya dipakai sama Guardians di Infinity War, Endgame dan juga Thor Love and Thunder. Dan ini adalah pesawat ketiga mereka, di mana di setiap film solonya mereka berganti-ganti pesawat. Setelah di volume 1 ada Milano, volume 2 ada Benatar, dan yang ketiga ini ada Bowie. Para Guardians selalu tiba di sebuah planet dengan kota yang sekilas mirip dengan New York yang terlihat dari patung Liberty yang ada di planet ini. Kalau kita perhatikan dari kendaraan, bentuk rumah, dan pakaian yang dipakai sama orang-orang di sana, planet ini sepertinya berada di era 80-an di bumi. Nah, planet ini adalah tempat tinggal dari spesies hewan hybrid dengan tubuh humanoid yang sepertinya adalah ciptaan dari The High Evolutionary, villain utama dari film ini. Nah, kalau merefer ke komiknya, planet ini bisa jadi adalah adaptasi dari Counter Earth. Counter Earth adalah versi original yang lebih murni dari bumi yang diciptakan sama The High Evolutionary sebagai tempat tinggal buat makhluk ciptaannya. Yang salah satunya adalah The New Man, hewan dengan tubuh humanoid yang punya kecerdasan tinggi. Nah, di film ini kayaknya planet Counter Earth bakal digabungkan ceritanya dengan planet asalnya Rocket Raccoon di komik, yaitu Half World. Nah, di komiknya, Half World diceritakan sebagai rumah sakit untuk merawat manusia yang sakit jiwa dan mengalami masalah mental. Nah, Half World ini diurus sama pelayan robot yang ditugaskan pencipta mereka untuk merawat manusia sakit jiwa yang ada di sana. Suatu ketika pelayan robot ini mendapatkan kesadaran mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti dan menciptakan hewan dengan kecerdasan tinggi sebagai pengganti mereka untuk mengurus orang-orang ini. Yang salah satunya adalah Rocket Raccoon yang punya role sebagai petugas keamanan di Half World sebelum akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari planet itu dan menjelajah universe. Nah, Half World ini juga sempat ditis di film Guardians of the Galaxy volume pertama saat Rocket ditangkap dan dipenjara sama Nova Corp. Dimana di sana Rocket diidentifikasi berasal dari Half World, yang mana ini mungkin adalah nama dari planet tempat semua manusia hewan ini tinggal. Nah, di komik Counter Earth juga diceritakan berada di sebuah pocket dimension yang dibuat sama The High Evolutionary supaya bisa tetap tersembunyi dan jauh dari intervensi. Nah, ini kayaknya juga diadaptasi di sini, di mana di salah satu scene kita bisa melihat Guardians of the Galaxy yang menembus sebuah barrier dimensi yang sepertinya adalah batas dari pocket dimension yang dibuat sama The High Evolutionary untuk menyembunyikan keberadaan dari planet Counter Earth atau Half World ini.
Lanjut kita bisa melihat Peter dan 4 kru Guardians, di mana selain Groot, mereka semua ini pakai kostum baru yang berwarna biru merah dan punya logo Avengers di dadanya. Di mana kostum ini terinspirasi dari kostum tim Guardians yang muncul di komik Guardians of the Galaxy yang dibuat sama Andy Lanning dan Dan Abnett. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail, yang datang ke planet ini tuh cuman ada Peter, Nebula, Drax, Groot, sama Mantis aja. Minus Kraglin dan Rocket yang sebelumnya selalu ikut dalam misi Guardians of the Galaxy. So, kemana mereka sekarang? Nah, untuk Kraglin mungkin ya dia ditugaskan sama Peter untuk menjaga Knowhere secara semua anggota Guardians lagi pergi untuk menjalankan misi ke planet Half-World atau planet apapun itulah. Sedangkan Rocket bisa jadi lagi pergi ke planet itu tanpa bilang-bilang sama Guardians yang lain, dimana dia sepertinya punya misi sendiri untuk ketemu sama teman atau kenalannya di planet Half-World atau planet apapun itu. Nah, inilah yang kemudian jadi alasan kenapa Guardians of the Galaxy bisa sampai ke planet ini, dimana mereka mungkin lagi nyari keberadaannya si Rocket yang tiba-tiba menghilang dan pergi ke tempat ini. Berikutnya kita juga bisa ngelihat manusia hewan di planet ini yang ketakutan dan was-was saat para Guardians ini tiba, di mana para Guardians sepertinya dianggap sebagai alien yang membawa ancaman. Secara planet ini tuh bisa dibilang terisolasi dan tidak pernah didatengin sama makhluk lain. Jadi mereka melihatnya agak aneh kalau ada pesawat yang tiba-tiba mendarat di pemukiman mereka. Nah, Peter lalu mencoba berkomunikasi dengan penduduk di sini dengan bilang, "Halo, kami datang dengan damai." Tapi usaha ini dirusak sama Drax yang melempar bola dengan keras ke salah satu anak yang lagi mencoba ngajak si Drax ini main. Para manusia hewan ini akhirnya marah dan menganggap ini sebagai ancaman dan melempar batu ke arah Guardians untuk mengusir mereka. Kita kemudian bisa ngedengar soundtrack dari trailer ini, yaitu lagu In the Meantime yang dinyanyiin sama band alternatif rock Space Hawk. Nah, lagu ini sendiri basically menceritakan bagaimana perjalanan seseorang untuk mengakhiri kehidupannya yang terisolasi dan menerima dirinya sendiri. Dimana ini tentunya cocok banget untuk menggambarkan seluruh kru Guardian sekarang yang berusaha untuk mencari dan menerima siapa diri mereka sebenarnya. Lanjut, scene lalu memperlihatkan bagaimana Peter di pesawat lagi dengerin lagu pakai headphone dari Zune. Dimana Zune ini adalah semacam device iPod yang digunakan untuk mendengarkan musik. Di film GOTG 2, Zune ini jadi hadiah terakhirnya Yondu buat Peter yang dikasih lewat Kraglin untuk gantiin Walkman yang sebelumnya dihancurin sama Ego di pertarungan mereka. Scene berikutnya, Mantis kemudian bilang ke Peter, "Jangan lupa dari mana kita berasal." Nah, di film Guardians of the Galaxy Holiday Special, kita udah tahu nih kalau Mantis adalah anak dari Celestial Ego yang jadi adiknya Peter. So, karena Peter dan Mantis di sini sama-sama keturunan Celestial, itu artinya maksud perkataannya Mantis ke Peter ini sepertinya ditunjukkan untuk mengingatkan si Peter kalau dia ini spesial karena dia punya DNA Celestial dan dia adalah satu-satunya keturunan Ego yang bisa menggunakan kekuatan dari bapaknya. Ya, walaupun kekuatan ini menghilang setelah Ego mati di film GOTG volume 2, tapi mungkin aja kekuatan ini masih tersisa dalam tubuhnya Peter dan dia berusaha untuk membangkitkan lagi kekuatan ini dengan bantuannya Mantis yang tahu seluk-beluk dari Ego dan kekuatannya. Dimana pada akhirnya kekuatan inilah yang bakal dipakai sama Peter Quill, either untuk mengalahkan The High Evolutionary atau menyelamatkan seseorang yang penting buat dia di film ini. Scene berikutnya kita lihat footage yang sebelumnya juga muncul di trailer eksklusif yang tayang di panel SDCC 2022. Ini menunjukkan tangan orang yang mengambil Rocket yang masih bayi dari kandangnya. Nah, tangan ini sepertinya adalah tangan The High Evolutionary, karakter yang bereksperimen dengan Rocket di masa lalu dan menjadikan dia sebagai hewan cybernetik yang kita kenal sekarang. Nah, kalau di komik peran ini dipegang sama robot Half-World, tapi di sini peran itu bakal diganti oleh The High Evolutionary yang akan menambah unsur untuk membangun karakternya sebagai villain ataupun untuk menambah cerita dari karakter Rocket Raccoon. Berikutnya kita bisa melihat 5 Guardians yang memakai spacesuit warna-warni dan lompat ke sebuah orbit planet. Nah, orbit planet ini juga terlihat punya tentakel dan terbuat dari semacam daging makhluk hidup yang ditumbuhi rambut dan dialiri semacam energi. Nah, spacesuit yang dipakai sama Guardians ini sekilas bisa nge-refer ke karakter-karakter yang muncul di game Among Us. Nah, tapi lewat Twitternya, si James Gunn ini mengkonfirmasi kalau spacesuit ini justru merefer ke baju astronot yang muncul di film 2001 A Space Odyssey. Nah, sedangkan untuk planet yang dijelajahi di sini, gue curiga kalau planet ini jangan-jangan adalah bagian tubuh dari Celestial Knowhere yang udah mati. Dan ini adalah salah satu bagian dari tubuhnya yang lagi ngambang-ngambang di luar angkasa.
secara celestial kita tahu tuh punya badan yang besar kan, seukuran planet, dan dia juga punya energi kosmik yang besar. Jadi dengan kepalanya yang udah kita tahu ditempati menjadi sebuah planet, ada kemungkinan juga kalau bagian tubuhnya yang lain juga berada di luar angkasa dan sedang digunakan untuk hal-hal tertentu. Yang salah satunya adalah tempat ini yang mungkin dijadikan sebagai penyimpanan source energi tertentu atau sebagai portal atau pintu untuk menuju ke sebuah tempat. Nah, orbit planet ini sendiri berpusat ke sebuah gumpalan daging dengan lingkaran besi yang bercahaya di tengahnya. Dan ini adalah pintu masuk dari sebuah tempat seperti penjara yang dimasuki sama para Guardians termasuk Peter yang lagi babak belur. Terus ada Nebula, Gamora, Mantis, dan Drax yang kelihatan luka parah di scene lainnya. Nah, kalau kita lihat arsitektur tempatnya, ini tempatnya juga mirip kayak interior pesawat dari Ego yang digunakan bersama Mantis untuk menjelajah luar angkasa. Karena kita tahu Ego juga adalah Celestial, ini mungkin juga memperkuat kalau tempat ini benar-benar dibuat dari tubuh Celestial yang kemungkinan besar adalah Celestial Nowhere. Tempat ini sendiri dijaga sama beberapa orang yang terlihat melayang di udara dan memakai spacesuit dengan tonjolan besi di badan mereka. Nah, orang-orang ini sepertinya adalah anak buah dari The High Evolutionary yang kayaknya adalah adaptasi dari kelompok The Purifiers. Kalau di komik, The Purifiers ini adalah para kriminal anak buahnya The High Evolutionary. Nah, tempat ini sendiri kayaknya digunakan sama The High Evolutionary sebagai penjara buat objek eksperimennya. Dan para Guardians mungkin ditangkap sama pasukan The High Evolutionary ini setelah mereka menjelajah orbit planet itu sebelumnya. Nah, tempat ini juga bisa diadaptasi dari sebuah tempat asylum di planet Half-World yang kalau di komiknya diceritakan sebagai tempat perawatan orang sakit jiwa dan tempat eksperimen untuk membantu penyembuhan mereka. Berikutnya kita bisa melihat kemunculan kembali dari Gamora yang bakal teaming up sama para Guardians. Nah, ini bukan Gamora dari universe utama MCU ya guys, melainkan varian dari timeline yang lain yang datang bersama Thanos dan juga pasukannya yang melawan Avengers di Endgame. Di deleted scene film Endgame terakhir kita bisa ngelihat bagaimana Gamora bisa survive dan gak jadi debu kayak Thanos dan pasukannya. Dimana ini bisa terjadi karena Gamora juga ikut membantu para Avengers untuk mengalahkan Thanos dalam pertempuran. Makanya dia gak jadi debu. Dan di film ini kabarnya Gamora bakal join ke salah satu kelompok Avengers dan bahkan jadi leader dari kelompok itu. Dimana lewat kelompok inilah Gamora nantinya bakal berinteraksi sama Peter dan para Guardians lainnya. Nah, hubungan antara Gamora versi ini dan Peter versi timeline utama ini juga bisa dibilang cukup menarik ya. Dimana di Endgame meskipun dia tahu kalau pacarnya ini udah mati di Vormir, Peter terus mencari keberadaan Gamora dari timeline alternatif ini. Walaupun orangnya berbeda, bahkan sampai film Thor Love and Thunder dia terus mencari. Ya memang dengan Quill yang melihat Gamora, dia akan tetap berpikir kalau itu adalah Gamora yang dia kenal. Tapi nantinya Peter akan sadar dan akan berusaha untuk membuat Gamora versi baru ini jatuh cinta sama dia. Dia percaya kalau dia bisa membuat Gamora merasakan perasaan yang sama seperti versi lain dari dirinya. Di sisi lain, Gamora juga kaget waktu ketemu sama Quill di Endgame yang belum pernah kenal sebelumnya. Apalagi punya hubungan spesial. Dia baru tahu tentang hubungan mereka dari cerita Nebula aja. Sebenarnya possible buat Gamora dan Quill untuk punya hubungan spesial lagi di film ini. Tapi tentunya ini butuh proses dan waktu untuk menciptakan lagi chemistry di antara mereka. Nah, proses ini salah satunya bisa kita lihat di scene trailer yang menunjukkan Gamora sedang melihat ke sebuah foto Polaroid. Ini mungkin adalah momen Gamora mengenali orang-orang yang dekat dengan dia di universe ini dan mencari tahu seberapa besar Peter mencintai dirinya dan kenapa dia terus mengejar dirinya meskipun dia datang dari timeline lain, bukan dari timeline utama, dan Gamora di timeline utama sudah nggak ada lagi. Trailer ini juga menunjukkan bagaimana Gamora bakal teaming up dengan para Guardians of the Galaxy. Dan lewat petualangan inilah Peter mungkin bakal berusaha untuk meluluhkan hatinya Gamora. Lanjut di scene lainnya kita bisa ngelihat full squad dari tim Guardians of the Galaxy di planet Nowhere yang include Mantis, Drax, Rocket Raccoon, Nebula, Craig Green, dan Cosmo the Space Dog. Dan di sini kita bisa ngelihat Peter yang tepar sampai dia harus diangkut sama Nebula. Nah, kalau kita lihat dari badannya sih nggak ada luka-luka sama sekali ya, yang menandakan kalau Peter di sini bukan tepar gara-gara dia berantem. Tapi karena apa ya? Ya mungkin mabok kali ya karena gagal PDKT sama Gamora versi baru ini. Nah, trailer ini juga ngetis kita beberapa scene yang jadi tanda-tanda kalau Rocket Raccoon kemungkinan bakal mati di film ini. Dimulai dari ditisnya origin story tragis dari hidupnya Rocket yang awalnya dijadikan bahan eksperimen untuk jadi makhluk cybernetic oleh The High Evolutionary. Nah, di satu scene Rocket terlihat di sebuah ruangan putih dengan shape kandang di belakangnya yang kayaknya adalah momen saat High Evolutionary melakukan eksperimen lanjut ke tubuh Rocket.
Di scene lainnya kita juga ditunjukkan bagaimana Rocket terkapar di lantai dan mulai kelihatan implan cybernetic di muka dan di lehernya. Dimana bulu-bulu Rocket mungkin sudah mulai rontok dan memperlihatkan implan di tubuhnya ini gara-gara serangan yang dia terima saat melawan pasukan The High Evolutionary. Atau bulu-bulu yang rontok ini mungkin adalah tanda kalau umurnya Rocket nggak akan lama lagi. Karena sebelumnya dia juga sempat bilang kalau dia nggak punya jangka waktu hidup yang lama seperti manusia. Scene ini kemudian dilanjut dengan dialog Rocket yang bilang, "We all fly away together one last time into forever." Kita semua terbang bersama untuk kali terakhir untuk selamanya. Nah, dari kata-kata Rocket ini aja sebenarnya kita udah diarahin untuk beranggapan kalau Rocket bakal all in dan mengorbankan hidupnya untuk misi terakhir Guardians of the Galaxy melawan The High Evolutionary. Dan ini juga nyambung dengan dialog Rocket lainnya yang mengatakan, "Peter, I'm done running." Yang artinya Rocket di sini udah nggak mau lari lagi dan mau menghadapi masalahnya dengan gentle yang sepertinya berurusan sama The High Evolutionary. Meskipun dia tahu kalau ini bakal mengancam nyawanya dan membuat dia mati nantinya. Dan clue terakhir yang paling jelas tergambar di trailer ini adalah scene ketika Peter terlihat nangis dan histeris di depan sesuatu yang lagi make tube berwarna putih. Dan ini kemungkinan disambut sama scene selanjutnya yang menunjukkan tetesan darah yang jatuh. Nah, kemungkinan besar ini adalah momen saat Peter berusaha untuk menyelamatkan Rocket yang sedang sekarat karena pertempuran mereka ngelawan The High Evolutionary. Dan mungkin akhirnya bakal beneran meninggal si Rocket di film ini. Dan untuk clue terakhir sebenarnya bisa kita lihat sebelum ending trailer saat Groot dan Peter dalam posisi menembak back to back saat ngelawan pasukan The High Evolutionary. Dimana Peter menggunakan dua pistol quad blasternya untuk menyerang dan Groot menggunakan tentakel kayu dari tubuhnya yang bulky untuk make pistol lebih banyak. Saat mereka menyerang kita bisa mendengar Groot yang bilang, "We are Groot." Kata-kata yang jarang banget diucapin sama Groot selain I am Groot yang biasanya dia pakai. Dimana kata-kata "We are Groot" ini terakhir kali kita dengar di film Guardians of the Galaxy volume 1 ketika Groot versi sebelumnya berpisah dengan Rocket dan Guardians of the Galaxy. Nah, kata-kata "We are Groot" ini tentunya nggak diucapin sembarangan sama Groot. Pasti ada makna di balik ini. Dan itu kayaknya berhubungan sama Rocket Raccoon yang mati. Dan kata "We are Groot" mungkin diucapkan sama Groot sebagai bentuk penghormatan pada kematian Rocket sekaligus bentuk janji Groot untuk bisa melanjutkan perjuangan Rocket untuk mengalahkan The High Evolutionary. Apalagi Groot sudah menganggap Rocket seperti bapaknya sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal Rocket, trailer ini juga nunjukin bagaimana Rocket ketemu sama teman spesialnya, yaitu seekor sentient otter yang bernama Layla. Dimana kalau di komik, Layla diceritakan sebagai love interest-nya Rocket Raccoon dan putri dari kekaisaran pembuat mainan yang bernama Mayhem Mechanics di planet Half-World. Dalam petualangan mereka, Layla teaming up bersama Rocket dan Walrus untuk menghentikan Civil War di Half-World yang dikenal sebagai Toys Wars. Setelah Toys Wars selesai, Layla dan Rocket akhirnya hidup bersama sampai akhirnya Rocket memutuskan untuk menjelajah galaksi dengan bergabung sama Guardians of the Galaxy. Nah, kalau di MCU, sosok Layla ini sendiri sebelumnya udah pernah ditis ketika Rocket dianalisis sama Nova Corp di penjara mereka. Dimana di momen itu kita bisa melihat Layla dan Groot adalah associate atau teman dekat dari Rocket. Nah, di sini sama seperti Rocket, Layla juga adalah makhluk cybernetic ciptaan The High Evolutionary yang di sini terlihat udah mengganti tangannya dengan tangan robotik. Nah, ini mungkin jadi alasan nih kenapa Rocket bisa tertarik sama tangannya Bucky. Karena setiap dia ngeliat tangannya Bucky, mungkin dia keingat terus sama Layla yang basically juga punya tangan robotik seperti Bucky. Nah, kalau kita lihat kandang yang ada di belakang Rocket dan Layla, ini menunjukkan kalau pertemuan mereka ini terjadi di masa lalu atau flashback. Ini terjadi ketika Rocket dan Layla berpisah ketika mereka kabur dari tempat eksperimennya The High Evolutionary sepertinya. Atau di sini Rocket justru datang untuk menyelamatkan Layla yang masih dikurung sama The High Evolutionary dan akhirnya berhasil dia loloskan dan akhirnya kangen-kangenan sama Rocket di sini. Next, pindah ke set bangunan berwarna merah. Kita bisa ngelihat di sini Peter Quill yang nge-tackle salah satu scientist sampai jatuh keluar gedung. Nah, kalau kita perhatikan, scientist ini memakai kostum serba putih dan punya implan metal di kepala mereka, sama kayak Nebula. Dan di luar bangunan itu kita juga bisa melihat kota pinggir laut yang mirip dengan kota yang di awal trailer didatengin sama para Guardians. So, bangunan ini kayaknya adalah tempat bagi The High Evolutionary dan para scientist untuk mengawasi makhluk ciptaan mereka yang tinggal di planet Half-World. Nah, kalau di komik, bangunan ini juga bisa merefer ke sebuah tempat di planet Half-World yang bernama The Ship.
The Ship ini adalah sebuah kapal berbentuk kepala robot yang digunakan sama robot pelayan di Half-World untuk menciptakan para hewan cerdas yang menggantikan peran mereka sebagai pelayan di sana. Nah, kelompok saintis yang kita lihat di trailer ini sebenarnya bisa nge-refer ke beberapa karakter seperti Stack dan Mayor Purge. Di komik mereka adalah saintis yang loyal ke High Evolutionary dan membantu dia dalam setiap eksperimennya. Nah, tapi kalau kita cari referensi lain di komiknya, kelompok saintis ini bisa saja merefer ke kelompok Enclave yang diceritakan sebagai sebuah cult scientist beranggotakan ilmuwan terbaik yang sudah eksis di abad pertengahan. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk membuat dunia yang maju dan dipimpin sama mereka lewat teknologi yang mereka ciptakan. Mereka juga dikenal sebagai orang yang menciptakan Adam Warlock untuk pertama kalinya sebelum Adam disempurnakan lagi sama The High Evolutionary. Nah, ada rumor yang menyebutkan kalau aktor Daniel Melchior yang sebelumnya muncul sebagai Ratcatcher 2 di film Suicide Squad bakal muncul juga di film ini. Dan dari set foto yang tersebar, kayaknya bakal memerankan salah satu ilmuwan Enclave yang bekerja untuk The High Evolutionary. So, bisa saja dia ini nih adalah orang yang berantem sama Peter Quill di scene ini. Next, kita bisa melihat Drax, Mantis, dan juga Nebula yang dikejar-kejar sama monster bertentakel yang sebelumnya mereka lawan di opening film GOTG 2. Monster ini adalah Abilis, makhluk multidimensi yang di filmnya diceritakan berusaha untuk memakan power source dari planet Zofrain. Nah, karena Abilis ini sebelumnya muncul di planet Zofrain, apakah Abilis ini bisa jadi juga punya hubungan sama Aisha dan kelompok Zofrain ya? Yang mungkin mereka ini menemukan cara untuk mengendalikan monster ini dengan menggunakan power source mereka yaitu Battery Anulax dan akhirnya mengirim monster ini untuk membalas dendam ke kelompok Guardians of the Galaxy. Trailer ini juga mereveal kita dua karakter yang bakal jadi musuh dari Guardians of the Galaxy nantinya, yaitu Adam Warlock yang diperanin sama Will Poulter yang akhirnya dibayar, dan The High Evolutionary yang bakal diperanin sama Chukwudi Iwuji. Adam Warlock di komiknya diceritakan sebagai makhluk sentinen bernama Him yang dibuat sama kelompok ilmuwan Enclave dengan tujuan untuk menciptakan makhluk sempurna yang bisa memicu evolusi manusia di masa depan. Setelah terlahir, Him malah melawan Enclave karena sadar kalau penciptanya bakal menggunakan dirinya untuk tujuan jahat. Him lalu menghancurkan markas mereka dan kabur keluar angkasa untuk mencari pengalaman hidup. Dalam perjalanannya, Him bertemu dengan Lady Sif dan menculiknya dengan tujuan supaya dia bisa kawin sama Lady Sif. Nah, penculikan itu langsung disambut sama Thor yang kemudian menghajar Him sampai hampir mati. Sebelum akhirnya Him kabur dan membungkus dirinya dalam sebuah kepompong. Nah, kepompong ini kemudian ditemukan sama The High Evolutionary yang akhirnya menghidupkan kembali Him dan menamakannya Warlock. The High Evolutionary juga memberikan Warlock tujuan hidup dan Soul Gem untuk menambah kekuatannya. Warlock kemudian jadi bawahannya The High Evolutionary dan diberi tugas untuk membersihkan planet Counter Earth yang sudah terkontaminasi. Warlock bisa menyelesaikan misinya dengan mengalahkan Man Beast dan dapat nama Adam dari 4 pemuda yang dia selamatkan, di mana nama ini akhirnya melengkapi identitas superhero-nya sebagai Adam Warlock. Sepanjang kisahnya, Adam Warlock cukup sering diceritakan mati dan hidup kembali berulang-ulang. Bahkan saking cukupnya dia merasakan kematian, Adam Warlock berevolusi ke titik di mana dia tidak lagi membutuhkan Soul Gem untuk hidup kembali. Karena akhirnya dia bisa mengontrol energi kuantum untuk memanipulasi materi, energi kosmik, dan jiwanya. Sejauh ini di MCU, cerita Adam Warlock ditis di post-credit scene film Guardians of the Galaxy Volume 2, di mana Adam diceritakan sebagai new breed dari ras Sovereign yang diciptakan sama High Priestess Aisha sebagai makhluk paling indah dan kuat di antara para Sovereign untuk membalas dendam dan membunuh para Guardians of the Galaxy. Nah, di trailer ini ditunjukkan bagaimana Adam Warlock menjalankan misinya dari Aisha untuk membalas dendam ke tim Guardians. Di mana di salah satu scene kita bisa melihat Adam yang berada di nowhere. Dia berhasil men-track keberadaan para Guardians dan juga markas mereka. Dan ini kemudian disambung dengan Adam yang lalu menghajar Nebula habis-habisan di sana. Well, di film ini kita nggak tahu apakah Guardians of the Galaxy bakal mengalahkan Adam atau justru bakal teaming up ujung-ujungnya. Sebelum akhirnya mereka melawan musuh utama mereka di film ini yaitu The High Evolutionary. Tapi dengan Adam yang bertemu sama Guardians ini sepertinya bakal menjadi titik awal mula perubahan cerita dari Adam yang mungkin akan terlepas dari kontrol penciptanya dan berpetualang untuk mencari jati diri sendiri, entah nantinya dia bakal jadi villain atau hero penyelamat galaksi seperti di komik. Nah, kalau di komik, Adam juga memiliki Soul Gem atau Soul Stone di dahinya yang diberikan sama The High Evolutionary untuk menambah kekuatannya. Tapi di MCU karena Infinity Stones udah hancur, maka batu yang ada di dahinya ini mungkin aja adalah baterai Anulax yang digunakan sama Aisha sebagai power source dari Adam. Atau apapun nanti yang bisa memberikan Adam kekuatan yang mungkin bahannya akan diperkenalkan di filmnya. Selain Adam Warlock, kita juga diintroduce sama sosok The High Evolutionary, villain utama dari para Guardians di film
film ini. Di komik, dia awalnya diceritakan sebagai seorang profesor biologi dari Inggris yang bernama Herbert Wyndham. Sejak kecil, Herbert selalu tertarik dengan bidang genetika dan evolusi, yang membuat dia melakukan berbagai eksperimen dengan hewan untuk menciptakan berbagai makhluk genetika. Dan karena eksperimennya ini ilegal, Herbert kemudian dikeluarkan dari Oxford dan memilih untuk kerjasama bareng ilmuwan lainnya bernama Jonathan Drew, ayahnya Jessica Drew, Spider-Woman pertama. Mereka lalu menetap di daerah Transia yang berada di pegunungan Wundagore, dan di sanalah Herbert akhirnya berhasil menciptakan evolusi manusia pertama dengan menciptakan hewan dengan tubuh humanoid dan kecerdasan sendiri yang dikenal sebagai Newman. Di sana dia juga bertanggung jawab untuk membuat Scarlet Witch dan Quicksilver menjadi manusia super. Dia adalah orang yang menghidupkan kembali Adam Warlock dan memberikan kekuatan laba-laba ke Jessica Drew. Singkat cerita, setelah pertarungannya dengan Thor dan Hulk, Herbert akhirnya memutuskan untuk memindahkan markasnya keluar angkasa, di mana di sana dia mengevolusi dirinya dengan mesin Evolutionary Accelerator yang membuat dia berubah menjadi makhluk super intelijen yang bernama The High Evolutionary. The High Evolutionary benar-benar menjadi makhluk yang sangat-sangat cerdas dan bisa menciptakan berbagai macam device canggih, makhluk genetika, sampai-sampai dia mampu merancang planetnya sendiri yang dia namakan Counter Earth, tempat tinggal buat makhluk ciptaannya, Newman. Nah, untuk di MCU, karakternya kurang lebih sama. Dia adalah villain yang diceritakan sebagai ilmuwan yang sering bereksperimen untuk menciptakan berbagai macam makhluk, yang salah satunya adalah Rocket Raccoon, Layla, dan juga hewan humanoid yang ada di awal trailer di planet tadi. Nah, backstory High Evolutionary di komik sepertinya juga bakal diadaptasi di sini, dan kita juga bisa ngelihat planet Half-World atau planet Counter Earth yang mirip banget sama bumi, yang mungkin jadi inspirasi dia buat membangun dunianya sendiri. Juga bagaimana dia bakal mengevolusi dirinya sebagai The High Evolutionary dan memilih untuk tinggal di luar angkasa untuk menciptakan berbagai makhluk ajaib dan ditempatkan di satu planet. Berikutnya di trailer ini kita juga bisa melihat The High Evolutionary yang terlihat melakukan eksperimen pada seorang gadis berambut putih yang sedang berlari di labnya. Dimana scene ini mengingatkan kita sama sequence astronot jogging di film 2001 A Space Odyssey. Nah, mungkin awalnya kita menganggap kalau gadis ini nggak lebih dari sekedar kelinci percobaan yang dipakai sama The High Evolutionary nih dalam eksperimennya. Tapi kalau kita lihat sekilas, gadis ini punya tampilan yang mirip dengan salah satu ciptaannya The High Evolutionary komik yang bernama Luminos. Luminos adalah makhluk buatan yang diciptakan sama The High Evolutionary menggunakan material genetik dari Scarlet Witch dan Quicksilver. Luminos adalah ciptaannya High Evolutionary yang paling loyal, yang bahkan menganggap High Evolutionary sebagai ayah. Luminos juga dalam perjalanannya selalu membantu The High Evolutionary, dari mulai menangkap Quicksilver dan Scarlet Witch yang datang ke Counter Earth sampai menghadapi beberapa mutant seperti Polaris, Singe, dan juga Rogue, di mana Luminos diberi misi untuk mendapatkan DNA mutant dari mereka. Nah, sebagai hasil eksperimen dari gen Scarlet Witch dan Quicksilver, Luminos ini digambarkan punya kekuatan dari mereka berdua, di mana dia diceritakan bisa berlari dengan sangat cepat dan juga mampu mengeluarkan Chaos Magic. Di satu storyline bahkan dia pernah mengalahkan Scarlet Witch dan Quicksilver sendirian sebelum akhirnya Vision datang dan membalikan keadaan. Nah, Luminos mungkin nggak diceritakan sama seperti di komiknya, di mana dia mungkin merupakan adaptasi gabungan dari karakter lain yang sepertinya punya kekuatan yang jauh berbeda atau cuma mewarisi kekuatan super intelligence dari The High Evolutionary. Nah, terlepas dari itu, kalau benar ini adalah Luminos, itu artinya The High Evolutionary bakal punya penerus yang akan melanjutkan legacy dari dirinya setelah dia nantinya bakal kalah dari para Guardians, dan akhirnya misi dan juga tujuannya bakal dilanjutkan sama Luminos. Mungkin ini berkaitan sama rencana The High Evolutionary yang nantinya tidak akan tereksekusi dengan baik di film ini. Dan Luminos akan menjadi villain meneruskan The High Evolutionary yang nantinya bakal dihadapi sama karakter-karakter lain di MCU. Trailer kemudian berlanjut dengan nunjukin kita Groot dan Peter yang berlari dikejar sama pesawatnya, dimana ini mungkin adalah momen saat mereka berdua loncat dari kapal untuk menghindari crash landing yang terjadi saat mereka masuk ke sebuah planet. Moving on, kita juga ditunjukkan sama logo dari Guardians of the Galaxy yang ditranslate dari bahasa Kree, dimana ini juga mungkin bakal jadi clue kalau film ini juga bakal berhubungan dengan bangsa Kree. Dan trailer juga ditutup sama momen jokes yang kayaknya terjadi sebelum mereka dilempar batu sama penduduk Half-World yang membuat Drax pengen ngebunuh orang tapi berusaha dicegah sama Peter Quill. So, itu dia breakdown kali ini. Kalau kalian punya tanggapan atau teori tentang Guardians of the Galaxy volume 3, please komen di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada hal-hal yang penting yang gue lewatin atau detail-detail yang gak gue bahas di sini, please kasih tahu di kolom komentar di bawah.
So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.